Ya tentu itu harta, tapi harta yang syubhat, karena menimbun-nimbun harta itu haram hukumnya, ya kan? Nah jadi gini, emas itu ketika kehidupan masih berlaku normal itu hanya ada 3 bentuk. Biji emas yang baru diambil dari tambang. Nah biji emas ini adalah bahan baku yang akan dibagi menjadi 2, yaitu menjadi uang, dan itu kebanyakan karena emas ini kan harus beredar. Dan yang kedua, sedikit jumlahnya dalam bentuk perhiasan, sebab perhiasan itu hanya halal buat kaum perempuan. Haram hukumnya bagi laki-laki menggunakan emas sebagai perhiasan. Jadi kita bisa menarik satu kesimpulan, terutama dalam konteks sekarang ya, bahwa haram hukumnya menggunakan emas dalam bentuk apapun kecuali sebagai uang dan sebagai perhiasan. Tapi kan tidak ada orang bikin anting-anting 2 on kiri kanan, 2 on kiri, 2 on kanan, kalungnya setengah kilo gitu, ya kan? Kan nggak normal itu. Ada, saya lihat ibu-ibu itu, ya kan, yang kemarin viral itu, kalungnya setengah kilo, gelangnya setengah kilo. Nah, itu kan tidak wajar gitu. Nah, lalu dari mana datangnya emas batangan yang sekarang kita jumpai di mana-mana? Emas batang ada karena ini ada. Ketika ini tidak ada emas batangan. Semua emas hanya dalam bentuk koin sebagai uang atau sebagai perhiasan. Gitu ya. Nah, jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau ibu pegang emas batangan, itu ibu pada hakikatnya memegang bara api neraka. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, beritahukan pada orang-orang yang tidak membelanjakan emas ini, tidak mengedarkan emas ini, ya, berita yang pedih, yaitu nanti ketika semua dibakar di neraka jahanam, emas ini akan disetrikakan di bahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, di punggung, di muka, dan di lambung kamu. Hadza ma kanastum li anfusikum, ini adalah akibat dari yang kamu timbun-timbun, gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Nah, Imam Ghazali mengatakan orang yang punya dinar dan dirham dan tidak membelanjakannya adalah orang yang tidak bersyukur. Orang yang punya harta tapi tidak dibelanjakan adalah orang yang tidak bersyukur, kata Imam Ghazali. Dan orang yang mengubah dinar menjadi perhiasan adalah orang jahat. Karena itu berarti menghentikan kemungkinan peredarannya atau membatasi. Yang tadinya beredar sebagai uang sekarang hanya beredar sebagai perhiasan yang sangat terbatas. Nah, bayangkan kalau Imam Ghazali hidup hari ini, dia lihat emas-emas batangan yang notabene berarti betul-betul menghentikan emas itu dari peredaran, gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, semua emas ini harus kita cincang-cincang menjadi koin supaya kembali masuk ke dompet Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang mereka kan mengajarkan masyarakat emas itu investasi, bentuknya batangan, simpen. Nah, maksudnya adalah supaya kita terus-menerus menggunakan kertas, gitu, satu. Dan yang kedua, lalu apa bedanya dengan orang-orang yang numpuk emas ribuan ton, yang kemudian mengatakan bahwa ini sama dengan emas dan kamu pakai ini saja, emasnya biar saya yang nimbun-nimbun di berangkas-berangkas mereka, ya kan? Kelakuannya sama, bedanya dia punya 1000 ton, 2000 ton, kita punya 1 on aja udah hebat bener. Gitu, tapi kelakuan kita sama dengan kelakuan mereka, gitu ya. Jadi singkatnya tadi Bu, bahwa emas itu ya harus dijadikan koin. Dan katanya kalau pun ibu mau menabung, tabunglah dinar emas, karena dinar emas ini pasti keluar. Minimal ketika nisabnya masuk harus dizakati, gitu. Kedua, dia bisa dipakai buat bayar-bayar segala macam transaksi begitu. Kalau batangan ya pasti disimpan dan pasti jadi kertas kembali, gitu. Baik, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan, manakala dan sudah banyak beredar, apakah ada semacam penyimpanan seperti jam sekarang kemarin? Ya. Ya, penyimpanan itu kan sebetulnya ada 2 macam pengertiannya. Menyimpan karena ingin menyimpan, atau menyimpan karena sambil menabung-nabung, ya kan?
Nah, orang hari ini, manusia hari ini itu terobsesi untuk nabung. Pingin punya harta yang disimpan-simpan. Ya kan? Karena itu tidak ada keberkahan. Harta itu keberkahannya bukan pada jumlahnya dan yang disimpan-simpan. Keberkahannya adalah pada peredarannya. Gitu. Nah, itu adalah karena riba. Karena riba kita kemudian terobsesi untuk nabung. Nah, lalu datanglah bank ini. Bank inilah yang kemudian membuat obsesi itu makin menyala-nyala. Gitu, kita nyimpan uang di bank dan sebagainya. Itulah kemudian timbul pertanyaan. Jadi kalau duit kita dinar dirham di mana nyimpannya kan gitu. Pertama, kalau nyimpan itu ya di tempat yang hanya antum dan Osmata yang tahu. Kalau tanya saya, nanti saya kasih tahu, saya ambil itu barang. Ya kan, saya kasih tahu, tolong disimpan di belakang lemari itu. Nah, nanti saya datangi, saya ambil di belakang lemari itu. Itu. Jadi nyimpan harta itu simpanlah di tempat yang orang lain nggak tahu. Gitu. Nah, tapi kalau mengikuti kebiasaan hari ini yang kemudian katakanlah orang-orang punya tabungan dan simpanan, nah itu nanti akan ada yang namanya wadiah. Nah, wadiah ini adalah tempat yang menggantikan bank, di mana kita semua menyimpan harta di situ. Dan di situ bukan hanya tempat menyimpan, tapi kalau saya mau beli kambing nih dari si Fulan, nah, tolong bayarkan. Nah, nanti dia yang membayarkan kepada Fulan. Jadi serupa dengan bank lah, kecuali dua yang tidak ada, kertas dan digital tentu, dan yang kedua adalah hutang, kredit, gitu. Ya, jadi nanti akan ada wadiah itu namanya. Yang lain berikutnya. Ya. Jadi kita kan bilang harta, tapi pasti kita perlu simpanan atau investasi untuk hari tua untuk anak-anak. Yang diperbolehkan dalam Islam itu sebatas. Ya, pertama hari tua dan anak-anak, ini bukan hanya hari tua dan anak-anak, semua kita ini dijamin oleh Allah SWT. Iya kan? Kita ini masalahnya sekarang dibuat tidak percaya bahwa kita ini dijamin oleh Allah SWT, dan kita percaya bahwa kita ini dijamin oleh bank, dijamin oleh asuransi, dijamin oleh dana pensiun. Ini semua adalah karena sihir itu. Kita tidak lagi yakin pada Allah SWT. Jadi yang pada hakikatnya itu dulu, bahwa semua ini Allah SWT yang jamin. Mau hari tua, mau kita belum lahir aja dalam kandungan ibu kita, Allah SWT sudah kasihkan rezeki itu. Iya kan? Nah, cuma kita sudah tidak mengerti itu. Nah, lalu tadi diojok-ojoki, karena kamu punyanya ini, di mana harta kamu ini terus merosot, kamu perlu punya tabungan, kamu perlu punya dana pensiun, kamu perlu punya asuransi. Ini semua setan, ini semua sihir, ya, yang menghembus-hembuskan. Kan Allah SWT mengatakan setan itu akan menghembus-hembuskan kamu untuk takut miskin. Nah, itu tadi. Nah, ini setannya itu ini sekarang wujudnya. Berjas-berdasi gitu. Nah, jadi tidak ada urusan batasan bahwa seseorang itu punya kekayaan untuk hari tua dan sebagainya gitu, karena pada dasarnya semua dijamin Allah SWT. Dan kita punya skema-skema bagaimana soal warisan, bagaimana soal santunan, bagaimana ada baitul mal, bagaimana ada wakaf dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi persoalan kita adalah kita harus melihat Islam ini sesuai dengan habitatnya, gitu. Jadi kalau kita bertanya tentang dinar dan dirham, tapi cara berpikir kayak kita masih sistem yang berlaku hari ini, ya nggak cocok. Sama aja kita mengatakan bahwa bisa nggak saya beli belanja di mall dengan dinar dan dirham? Ya nggak bisa. Bagaimana? Wong dia dalam satu sistem yang terintegrasi dengan banking system, gitu. Itu sebabnya kita harus tegakkan pasar-pasar kita sendiri. Nah, kita membuat model kesejahteraan sosial kita sendiri dengan baitul mal, dengan zakat, dengan wakaf dan sebagainya. Jadi, kalau soal batasan berapa punya tabungan dan sebagainya, nggak ada batasannya, nggak ada batasannya. Cuma yang saya katakan tadi bahwa kalau kehidupan itu normal, kita tidak akan terobsesi dengan tabungan. Buktinya mudah. Zaman bapak dan kakek kita, ya, punya tabungan, Pak. Kakek kita nggak punya tabungan, bapak saya nggak punya tabungan, rekening bank tuh nggak punya. Zaman kakek kita, uang kertasnya aja nggak ada, banknya aja nggak ada, gitu. Tapi harta mereka banyak.
punya kebun 10 hektar, kerbau 50 ekor, balong ada 5.000 meter, ayamnya 1.000 ekor dan seterusnya. Itu harta. Yang kita sebut tabungan hari ini kan harta, Pak. Kalau Bapak punya 1 miliar ditaruh di Bank Samiun, harta itu. Gak ada wujudnya, sihir. Gitu. Jadi sekali lagi, kalaupun mau menabung, mau memiliki harta, milikilah harta, tanah, kerbau, kambing, emas, perak. Ini yang harus dihindari. Jangan, tidak perlu punya ini. Begitu punya ini jadi miskin semua kita. Dulu zaman kakek kita tadi, rumah 1.000 meter itu kecil. Sekarang ada Bapak Ibu yang rumahnya 1.000 meter. 75 meter. Ah, 75. Turun 45. Udah turun lagi 36. Nggak bisa kebeli juga. Sekarang turun 21 meter. Rumah Ciluk bah gitu. Begitu masuk Ciluk udah bah langsung sampai kebun belakang. Tanahnya hanya 21 meter. Ini pemiskinan, Pak. Jadi pertanyaan, mau kita teruskan? Mau kita biarkan? Ya kan? Harus kita akhiri. Harus kita akhiri. Ada lagi? Silakan. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya Ya. ingin tanya nih. Tapi sebelum saya tanya, itu dirham dan dirham, saya pikir butuh platform ya, butuh wadah. Dan wadah yang paling baik itu adalah kalau dalam tingkatan strata 4 negeri atau barat itu pasti harus pakai sistem khilafah. Nah, apakah ada di dunia ini percampuran antara sistem dinar dirham dengan sistem katakan negara sekuler demokrasi atau negara apa gitu, bisa berdampingan nggak, bisa eksis nggak sistem dinar dirham ini di sistem konvensional? Sistem seharusnya kan itu khilafah ya, platform yang seharusnya. Nah, apakah pernah ada di dunia ini yang bisa koeksis antara dua itu? Kemudian yang kedua, dengan saya melihat bahwa dengan adanya ini tadi ada obor One Belt One Road, kemudian ada jor-joran Cina memberikan utangan dalam bentuk itu utangan riba. Ini kira-kira apa yang akan terjadi ke depan? Kira-kira ada prediksi Ustaz Saidi ke depan? Terima kasih. Ya, kan Allah SWT sudah menjelaskan dengan tegas, yamhaqu riba wa yurbi shadaqatan. Aku hancurkan riba, aku musnahkan riba, dan aku suburkan sedekah. Jadi ya ini pasti hancur dan sudah hancur gitu. Jadi persoalannya adalah kita mau ikut hancur atau tidak. Kalau kita tidak mau ikut hancur, itulah sebabnya kita harus berhijrah, kita harus tinggalkan, kita harus berlepas diri. Dan ini emang jalan tol urusan antum. Jembatan-jembatan infrastruktur pelabuhan itu urusan antum, urusan kita. Enggak ada urusan sama kita. Ini urusan para bankir. Ini bisnis mereka. Gitu ya. Kenapa kehidupan menjadi seperti ini? Ini karena mereka yang mengendalikan. Urusan kita adalah kita mentaati perintah Allah SWT. Urusan kita adalah sholat ikut Nabi SAW, jual beli ikut Nabi SAW. Hari ini sholat ikut Rasulullah SAW, jual beli ikut Rothschild. Itu persoalannya, ya kan? Nah, jadi tinggal kita kembalikan tadi ketaatan kita, keteladanan kita, muamalah kita mengikuti Rasulullah SAW. Selebihnya bukan urusan kita. Nah, kemudian soal habitat itu khalifah. Khalifah itu apa sih? Khalifah itu apa? Hah? Ya, khilafah itu apa? Suatu sistem yang berdasarkan syariat. Jadi fondasi dasarnya adalah semuanya berdasarkan aturan hukum Islam. Yang tentunya bukan khilafah yang saya maksudkan seperti khilafah katakan yang sudah terjadi sebelumnya, khilafah seperti kerajaan, tapi khilafah sistem yang berdasarkan republik tapi berdasarkan nilai-nilai tauhid. Oke, jadi kalau kita menggunakan patokan dari Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kehidupan itu akan ada 5 fase dengan 5 model kehidupan. Yang pertama adalah
nubuah, zaman kenabian, zaman Rasulullah SAW sendiri, dan mungkin nabi-nabi sebelumnya. Dan itu sudah lewat, karena kata Nabi, Allah akan angkat zaman itu dan akan digantikan dengan zaman yang lain, model kehidupan yang lain, yaitu yang kedua adalah Khulafaur Rasyidun. Tapi Allah juga akan angkat, dan itu tidak lama. Khulafaur Rasyidun itu hanya 30-40 tahun, kemudian digantikan oleh yang disebut Mulkiyah. Nah, itu dimulai dengan munculnya Bani Muawiyah, Bani Abbasiyah, Mogul, sampai sultan-sultan di Nusantara ini, dari kerajaan Aceh sampai kerajaan di Papua, Lampung, Palembang, dan sebagainya. Itulah Mulkiyah. Nah, Rasulullah SAW juga mengatakan Mulkiyah ini juga akan selesai, akan diganti dengan satu model kehidupan yang sangat menindas, yang disebut sebagai Mulkan Jabrian. Nah, itu ditandai dengan berakhirnya Mulkiyah ini dan digantikan dengan model yang baru yang kita hari ini hidup di dalamnya, yaitu sistem republik dengan demokrasi, dengan kapitalismenya, dengan ribanya, dengan banknya, dengan uang kertasnya. Inilah Mulkan Jabrian. Nah, tapi Nabi juga mengatakan bahwa ini nanti juga akan diangkat dan akan kembali kepada Minhajun Nubuwah. Dan Minhajun Nubuwah ini artinya adalah model Khulafaur Rasyidin. Gitu. Nah, jadi kita harus melihat bagaimana model Khulafaur Rasyidun itu, yaitu masyarakat kecil-kecil, jamaah kecil-kecil yang dipimpin oleh para amir. Gitu. Jadi kita jangan membayangkan bahwa khilafah itu lalu seperti Mogul atau seperti Utsmani atau seperti Andalusia. Itu masa yang sudah lewat. Gitu. Mulkiyah sudah lewat. Dan Mulkan Jabrian ini akan lewat. Gitu. Maksud saya gini, Ustaz, apakah bisa? Nah, jadi tadi kalau pertanyaan apakah bisa, itu kan pengandaian bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW berbeda. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa nanti Mulkan Jabrian ini akan bergabung, bercampur dengan Minhajun Nubuwah. Nabi mengatakan bahwa ini akan berakhir dan akan berganti menjadi Minhajun Nubuwah. Nah, dalam realitasnya sederhana sebenarnya cara melihatnya. Seperti kalau orang bertanya di sekarang ini, apakah ada negara ini di dunia sekarang ini yang menjalankan dinar dan dirham? Nah, pertanyaan itu keliru. Pertanyaan itu adalah harusnya, adakah ketika masyarakat muslimin menjalankan syariat Islam yang tidak pakai dinar dan dirham? Gitu. Ya, dengan kata lain, dinar dan dirham ini adalah syariat Islam. Dan ketika kita menegakkan syariat Islam, ya pasti dinar dan dirham akan sepenuhnya berjalan dengan habitatnya. Gitu. Tugas kita adalah menjalankannya, tugas kita adalah menegakkannya. Karena sekali lagi tadi bahwa dinar dan dirham ini kan bukan tujuan kita. Kan pertanyaannya tadi, dari mana datangnya dinar dan dirham ini? Karena ada seorang sultan yang menerbitkannya. Apa urusan sultan ini? Urusan sultan ini adalah menegakkan syariat Islam. Karena perintah yang lain adalah wa'tasimu bihablillah jami'an. Ya kan? Wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah secara berjamaah, dan jangan bercerai-berai, jangan berfirqah-firqah. Hari ini kita semua berfirqah, dimulai dari 193 yang namanya nation state. Itu firqah pertama. Kita sudah dipecah menjadi 193 negara dengan 193 alat tukar. Yang ini ilmu sihir semua. Gitu. Nah, ketika kita semua pakai dinar dan dirham, ada 190 uang kertas, ada 190 negara. Tidak ada. Jadi kita kembali hidup di bawah fitrah, bahwa kehidupan ini adalah urusan kita dengan Allah SWT. Gitu. Nah, urusan kita dengan Allah SWT itulah yang diatur dengan satu hukum yang namanya syariat Islam. Nah, hukum itu hanya bisa berjalan ketika dipimpin oleh para ulil amri, yaitu para sultan dan amir. Karena itu tugas kita hari ini adalah membangkitkan, menumbuhkan kembali kesultanan-kesultanan atau amirat-amirat ini. Gitu. Jadi jangan bayangkan bahwa kalau kita bicara khalifah itu kita akan kembali seperti Daulah Utsmani. Nggak ada cerita begitu. Ya kan? Yang harus kita lihat adalah Madinah Al-Munawwarah. Itu kota yang sangat kecil dengan penduduk mungkin hanya 10.000 atau 20.000. Gitu.
Jadi ya tentu masa transisi ini akan bersamaan, ada kertas, ada emas dan perak. Nah, tapi begitu kita pakai emas dan perak tadi, kita nggak perlu lagi kertas. Ada lagi? Silakan. Sebentar saya mau ingatkan Ustaz. Ya, ya sampai 11.38. Oke, baik. Sebelum zuhur ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz, Ya. kalau nilai tukar bentuk dinar dan dirham apa stabil? Misalkan sudah 20 tahun atau 50 tahun, apa nilainya tetap segitu apa gimana? Dan yang kedua Ustaz, pertanyaannya ada dua, bagaimana kita kan ya terutama saya kan baru belajar tahu dinar dirham, bagaimana cara memperdalam atau ada lembaga tertentu yang khusus menangani tentang masalah dinar dan dirham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini dinar dirham ini nggak ada yang berubah. Tadi saya sudah sebutkan dari zaman Rasul Salam, dan bukan hanya dari zaman Rasul Salam, dari ratusan tahun sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya. Yang kita tahu persis dua tadi. Satu adalah zaman Nabi Yusuf, ya. Dan zaman Nabi Yusuf itu berarti zaman bapaknya Nabi Yakub, dan berarti zaman bapaknya lagi Nabi Ishak, berarti zaman bapaknya lagi dan seterusnya, ya kan? Kan itu Makrizi mengatakan, ini satu ulama di zaman Mamluk, dia mengatakan bahwa orang yang pertama kali mencetak dinar dirham itu adalah Nabi Sis, atau satu lagi, pokoknya anaknya Nabi Adam. Nah, jadi nilainya tidak berubah. Di Quran itu disebut lagi di Ashabul Kahfi, ya. Di Ashabul Kahfi itu kan disebutkan ada 5 orang atau 6 orang, lalu pada satu titik sudah 300 tahun tidur di gua, begitu mereka bangun pergi ke kota, salah satunya dibilang, kamu pergi ke kota bawa koin perakmu ini, beli makanan, gitu, ya kan? Nah, 1 perak buat beli makanan untuk 6 orang. Hari ini kalau punya 1 perak nih, katakanlah 75.000 rupiah, cukup nggak buat beli makanan untuk 6 orang? Cukup, tidak ada yang berubah. Begitu juga dinar, gitu. Jadi selama kita menggunakan dinar dan dirham, tidak ada yang berubah. Jadi kehidupannya itu, bayangkan hari ini, kenapa kita manusia hari ini hidupnya seperti orang gila? Allah SWT mengatakan orang-orang yang makan riba itu hidupnya nggak akan tenang, kecuali seperti orang yang berpenyakit jiwa karena kerasukan setan. Hari ini semua orang dibikin sakit jiwa karena kita pakai ini, riba. Coba pakai dinar dan dirham, ya. Karena kita tahu bahwa selama umur hidup kita, dengan 1 dinar atau 1 dirham cukup untuk kasih makan 1 keluarga per hari. Ada nggak kira-kira kerisauan dalam hidup? Seperti orang hari ini berjibaku dari jam 5 pagi, bergelantungan di metro mini hanya mencari sesuatu yang sesungguhnya juga tidak ada. Ya, jadi kehidupan ini menjadi nervous, menjadi seperti orang gila gitu. Nah, lalu tadi kesalahan kita adalah melihat dinar ini yang menghasilkan pertanyaan itu, berapa rupiah dinar ini? Nah, itu pertanyaannya mempertanyakan uang kertas, bukan mempertanyakan dinarnya, gitu. Nah, tapi kan kita sekarang dibalik. Kalau kita mempertanyakan dinarnya, pertanyaan kita adalah 1 dinar ini dapat berapa ekor kambing, dapat berapa lembar baju. Yang jawabannya kita sudah tahu bahwa tidak akan pernah berubah. Nah, tapi kalau pertanyaan tadi itu berapa nilai tukar, nah itu menanyakan rupiah ini nasibnya bagaimana? Ya, kita tahu 20 tahun yang lalu 1 dinar ini cuma 100.000 nih, segini nih. Sekarang kita perlu 30 lembar untuk dapat 1 dinar. Nah, ini yang bermasalah, ini nasibnya. Dinarnya nggak ada yang berubah, gitu ya. Nah, jadi cara berpikir kita yang pelan-pelan harus diperbaiki, bahwa ini tidak ada yang perlu dipertanyakan dalam dinar dan dirhamnya. Yang perlu kita pertanyakan tuh ini. Nah, tapi sekarang justru dinar dirham yang dipertanyakan, gitu. Silakan ya.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga berkah ya. Amin, amin, amin. Saya mau mempertajam aja. Jadi yang pertama berangkat tadi dari pertanyaan ada, saya dengar ada kerajinan, ada atap, ya. Terus yang kedua juga tadi keterangan dari antum tentang konsep khilafah ala minhajun nubuwah itu di komunitas kecil-kecil gitu. Itu mencerahkan sekali gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah saya mau pertajam, ketika kita sudah berjualan di pasar, gitu, ketika kita bertransaksi, nah kalau misalkan ada yang kasih dirhamnya itu punyanya antam gitu. Kalau tadi antum menyebutnya kan harta di sultan gitu ya. Karena penjelasan yang tadi dia tidak bisa menarik zakat dan segala macam. Ketika kita bertransaksi kita terima atau ya gimana gitu? Ya, itu ditolak. Ditolak karena itu akan mengacaukan pemahaman umat Islam tentang tujuan kita. Satu, yang kedua yaitu menimbulkan kekacauan dalam hal siapa yang memberikan kewenangan dan otorisasi. Betul. Ya, betul. Betul, betul. Gitu. Nah, memang ada koin-koin yang awal itu karena belum dicetak oleh para sultan, itu belum ada identitasnya. Tapi itu diotorisasi oleh amirat-amirat. Gitu. Ah, itu oke, itu nggak masalah karena ada yang mempertanggungjawabkan. Itu jelas asal usulnya. Gitu. Sekarang bayangkan tiba-tiba ada koin dan itu banyak sekarang, dinar emas cap bagong, ya kan, dinar emas public gold itu, dan itu sekarang banyak sekali karena mereka nggak peduli. Jadi dengan kata lain begini, kalau semua kita sudah menggunakan koin emas dan perak, tapi dari itu cap bagong, cap semar, itu artinya kita masih hidup di bawah sistem yang bersama. Ya kan, hanya kita menggunakan emas dan perak, dan emas dan perak itu artinya masih dari mereka. Kita tidak mengubah apa-apa, gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita ini hidup di bawah sistem Yahudi, katakan begitu. Kalaupun kita semua menggunakan emas dan perak, tapi tanpa otoritas, itu berarti kita masih di bawah sistem Yahudi, gitu. Sedikit lagi kan? Ya. Selanjutnya setelah itu kita sudah tahu konsepnya. Nah, ketika ada kita komunitas gitu ya, kita komunitas kita mau mulai. Nah ini kalau semuanya ini masih awam dalam artian bukan ada konteks dan lain-lain, itu bisa ke amirat gitu ya. Oh iya, ya betul. Iya, jadi sekarang ini yang kita bangun adalah kan kita harus berjamaah. Umat Islam itu tidak ada artinya kecuali dalam jamaah. Ya. Nah, berjamaah, dan sekarang dalam amirat ini ada beberapa amirat. Dan para amir ini juga menjangkau beberapa tempat yang belum bisa ada amirat dengan wazirat-wazirat. Dengan kata lain, kita harus berjamaah, dipimpin oleh, kita harus terpimpin. Nah, siapapun yang memimpin itu bagaimana muslimin setempat, siapa yang dianggap atau kemudian ada yang ditunjuk sebagai pemimpin di wilayah itu, gitu. Nah, ini contohnya, ini seorang wazir, ini namanya Pak Syahrul. Pak Syahrul Rauf ini wazir saya di Makassar. Jadi yang memimpin seluruh upaya kita menegakkan muamalah ini Wazir Syahrul. Dan umat Islam ya merujuk wazir ini sebagai pemimpin di dalam hal mengembalikan syariat Islam ini, gitu. Dan setiap tempat harus ada. Oh iya, memang begitu. Memang begitu. Jadi wazir itu ada dua macam. Ini sebenarnya kita masih pakai istilah Arab, harusnya kita cari istilah kita sendiri apa gitu. Tapi oke lah, kita masih mengerujuk pada istilah Arab. Jadi amir. Nah, amir ini kalau di kita bisa namanya tumenggung, bisa namanya datuk, bisa namanya ajengan, apa saja namanya. Pokoknya dia pemimpin bagi umat Islam setempat. Nah, para pemimpin ini kemudian harus punya aparat kan. Nah, aparat ini ada yang namanya wazir, ada yang ngurusin Baitul Mal, ada wazir yang ngurusin edukasi syiar, dakwah, ada wazir yang mengurusi pasar dan sebagainya, ya kan. Nah, lalu ada satu wazir yang mengurusi satu wilayah dengan pula yang sama, gitu. Nah, wazir di Palembang, wazir di Makassar, wazir di Bandung dan sebagainya, gitu. Nah, kita sekarang sudah mulai membangun itu, gitu. Jadi tinggal diikuti saja. Di mana yang terdekat, yang sudah ada jamaahnya, ikut dalam jamaah. Itu termasuk yang mengawasi tadi bahwa dinar dirham yang beredar itu betul takarannya, betul timbangannya,
betul otoritasnya. Nah, ini para wazir ini, gitu. Hah? Iya, itu namanya muhtasib. Ya betul. Nah muhtasib itu dibawa biasanya. Jadi gini, wazir, lalu ada satu yang berhubungan dengan hukum. Nah yang berhubungan dengan hukum ini ada dua. Satu yang disebut mufti. Nah mufti ini adalah orang-orang yang mendampingi seorang amir dengan fatwanya. Lalu ada qadi. Nah qadi ini yang mengeksekusi masalah-masalah peradilan. Nah ada satu yang di bawah qadi, namanya muhtasib, yaitu yang khusus mengurusi pasar, mengurusi sekolah, mengurusi jalan-jalan, lalu lintas dan sebagainya. Jadi kita punya model sendirilah, gitu. Nah sebentar lagi akan terbit itu mata uang Benggol. Nah itu terbit dari otoritas di Karanganyar yang menerbitkan, namanya Ki Ageng Lawu 1. Nah jadi di Karanganyar, di situ tidak ada istilah amir, dia namanya Ki Ageng. Padepokan Giri Lawu. Dia akan menerbitkan fulus atas nama Ki Ageng Lawu 1. Nah sebetulnya fulus ini berlaku lokal, cuman sementara ini karena mungkin baru terbit dari sana, akan berlaku di seluruh Nusantara lah. Kita akan melakukan di seluruh Nusantara sampai nanti di masing-masing tempat ada fulusnya sendiri. Jadi kalau kita sudah ada benggol, ada ketip, belanja di pasar nggak pakai ratus-ratus, nggak pakai ribu-ribu. Berapa ketip? Nah, beli telur 1 ketip, beli nasi uduk 1 ketip, beli permen sebenggol. Jadi semua orang menjadi hidupnya kaya lagi. Sekarang kita miskin semua, ngomongnya juta-juta, ribu-ribu, ya kan? Mau beli sarung aja 20.000. Nah, kalau ada ketip nanti beli sarung berapa? 2 ketip. Nah, 2 ketip. Kaya raya kita. Nggak perlu lagi 20.000. Apa tuh 20.000? Ya kan? Gitu. Mungkin satu lagi barangkali. Masih 5 menit lagi, 10 menit. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya bertanya, dinar dirham ini bisa dipalsukan tidak gitu? Kalau misalkan kayak semacam saya kan baru ya, atau mungkin besok lusa saya jadi pedagang, terus menerima dinar dirham tiba-tiba palsu, kan nilainya itu lebih dari 3 juta. Yeah. Terus kalau misalkan bisa dipalsukan, cara ngeceknya ataupun cara mengatasi supaya tidak dipalsukan, sama cara ngeceknya yang palsu yang asli itu kayak gimana? Ya. Oke, itu sama dengan bertanya gini, ayam bisa dipalsu nggak? Ayam tidak. Nah, ya, ayam tidak bisa dipalsu, emas juga tidak bisa dipalsu, perak tidak bisa dipalsu. Kalau misalkan amirannya hianat, Hah? kalau misalkan bukan amiran, misalkan kayak semacam tadi apa, wazir ataupun ada yang menyerupai wazir, tapi dia hianat gitu untuk mempalsukan. Ya, bagaimana cara memasukkan emas? Itu mungkin maksudnya Ustaz saya hanya bertanya. Ya, kemungkinan memasukkan emas gimana caranya? Mungkin dari perak dia cetak menyerupai kayak semacam di apa di Ya, ya itu bukan emas, itu perak sepuhan, ya kan? Nah, kalau itu perak sepuhan, maka begitu ditimbang, timbangannya berubah. Timbangannya sama, bentuknya masih berubah. Kalau bentuknya pun sama, Beratnya berubah. Ya, jadi Allah SWT sudah menentukan pada tiap-tiap logam itu antara berat dan volumenya itu unik, tidak ada yang sama, yang disebut berat jenis. Ya, jadi kalau kita ini misalnya, ini 21 mili emas dengan ketebalan 0,8 mili, maka akan ketemu beratnya 4/4 gram. Begitu ini diganti jadi perak, terus dibikin 21 mili, tebalnya berubah. kalau dicampur perak sama besi, Wah, sama yang lainnya ya sama aja. dibuat sama gitu. Nggak bisa, Tetap nggak bisa. nggak bisa. Oke, makasih Pak Ustaz. Itu kenapa ada yang sebut alkemis, orang-orang yang ingin membuat emas dari tembaga. Itu kan jadi legenda, jadi mitos. Dan itu dari dulu
ada orang-orang yang tadi bermimpi ingin memalsukan emas atau membuat emas dari loyang. Nggak bisa. Yang bisa adalah mensihir antum. Kertas dianggap emas. Ini yang berhasil. Gitu. Ya kan? Jadi itu ada wazir Norman yang tahu mengenai Goethe. Goethe itu seorang pujangga dari Jerman. Dan insya Allah dia muslim. Goethe ini sudah menjelaskan pada abad ke-17, 18 mengenai uang kertas. Dan dia memulainya dengan tadi, orang-orang yang ingin mengubah loyang menjadi emas. Tidak bisa. Apa yang bisa dilakukan? Akhirnya dia berkontrak dengan syaitan. Berkontrak dengan syaitan. Dan salah satunya adalah Goethe mengatakan, uang kertas ini adalah produk dari bisikan syaitan. Gitu. Karena tidak bisa membuat emas dari loyang, yang dia lakukan adalah menyihir manusia untuk menganggap kertas ini menjadi emas. Dan itu yang sukses besar. Itu, jadi jangan khawatir. Nah, kalau pertanyaan teknisnya bagaimana cara mengetahui emas dan perak yang benar, ya antum harus punya yang asli. Sekali punya yang asli, beratnya, ukurannya, tebalnya, begitu ada yang datang koinnya, oh ini kok agak beda nih, warnanya beda, beratnya beda, atau ukurannya beda, ini berarti tiruan gitu. Nggak ada yang palsu, emas nggak ada yang palsu, tapi tiruan gitu. Mungkin dibuatnya dari kuningan atau dari tadi perak yang disepuk emas, tapi dia bukan emas gitu. Baik, saya kira cukup ya, tadi jam 11.38 persis, 11.38, dan mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan. Dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.